Menggelegar, kesabaran umat sudah hilang. Aparat dan pemimpin zalim kena batunya. Jadi tolong Pak Polisi, Bapak pemerintah, jangan terlalu ikut arus menjelek-jelekan Islam. Saat turunnya aku muring-muring. Ada saatnya saya tidak akan diam seperti sekarang. Gerbang ini terlalu mudah untuk kami hancurkan, betul? Betul! Allahu Akbar! Tidak terlalu kuat untuk kita hancurkan, betul? Betul! Dari Allah, gedung ini tidak terlalu kuat untuk kita bakar. Allahu Akbar! Nah, yang sebenarnya yang suka membuat keruh ini, mohon maaf, adalah aparat dan pejabat. Sering membuat statement-statement yang meresahkan masyarakat. Akan ada begini, provokator. Siapa yang jadi provokator? Kita menunjukkan bahwa kita ini adalah satu kesatuan, ya. Karena kalau kita bergerak masing-masing, berarti kekuatan kita sudah mulai terpecah belah. Karena kita tidak boleh ada perbedaan, karena kita ini kan mewakili komunitas, para ulama, para habaib yang bersama kita, yaitu ya kita harus jaga. Tolong dipahami tahapan proses kita mengambil satu kesimpulan dan mengambil satu keputusan itu harus melalui pertimbangan-pertimbangan keagamaan. Oke. Kenapa dari 411, 212 yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga, keempat belum pernah terjadi sesuatu pun kejadian secara nyata. Dalam arti kata aman-aman, ya kan? Karena memang kita tidak pernah punya agenda dan dilarang memang kita melakukan segala sesuatu. Bagaimana dibilang itu kebijakan tidak berseberangan, tidak bertentangan kalau sudah semua hampir ulama ada di situ. Oke. Nggak ada ulama yang tidak ikut saat itu, semua. Itu sudah mengadakan pembicaraan, diskusi, kita pernah kita awali dengan kirim surat ke parlemen dan lain sebagainya, tapi ya tanpa ada respon. Nah, disitulah makanya kami melihat mau kemana lagi kita ini mau menyampaikan aspirasi ini. Kalau Ketua DPR saja sudah menyatakan Gerbang ini terlalu mudah untuk kami hancurkan, betul? Betul! Allahu Akbar! Tidak terlalu kuat untuk kita hancurkan, betul? Betul! Dari Allah, gedung ini tidak terlalu kuat untuk kita bakar. Allahu Akbar! Bagaimana Anda mau bilang kami tidak mengerti Pancasila, ideologi itu sudah selesai, memang benar. Tapi janganlah dibuat kegaduhan terus-menerus. Bergantian silih berganti. Nah, makanya ayolah kita sama-sama sebagai warga negara patuh tinggal di negara hukum, patuh negara dengan hukum, ayo kita ikuti prosesnya. Jangan lagi ada framing ujungnya dan ini nggak ada. Kita ini berjuang di sini hanya untuk bagaimana kelangsungan negara Republik Indonesia ini tidak terganggu dengan orang-orang yang selalu membuat kegaduhan yang seperti saya sampaikan pertama tadi. Ketua Gerakan Nasional Pembela Fatwa Ulama, Yusuf Martak, meminta aparat penegak hukum untuk tidak terus-menerus cuek dan tidak mengambil tindakan terhadap para penista agama. Ia mengatakan bahwa jangan sampai nanti menyesal jika suatu saat kesabaran umat Islam hilang dan mengambil cara dan jalannya sendiri. Yusuf Martak mengatakan ini saat menanggapi soal Presiden Rusia Vladimir Putin yang membela Nabi Muhammad SAW. Yusuf Martak, jangan menyesal bila suatu saat kesabaran umat Islam telah hilang dan mengambil cara dan jalannya sendiri. Menggelegar, kesabaran umat sudah hilang. Aparat dan pemimpin zalim kena batunya. Yusuf Martak, jangan menyesal bila suatu saat kesabaran umat Islam telah hilang dan mengambil cara dan jalannya sendiri. Terkini.id. Ketua Gerakan Nasional Pembela Fatwa Ulama, Yusuf Martak, meminta aparat penegak hukum untuk tidak terus-menerus cuek dan tidak mengambil tindakan terhadap para penista agama. Ia mengatakan bahwa jangan sampai nanti menyesal jika suatu saat kesabaran umat Islam hilang dan mengambil cara dan jalannya sendiri. Yusuf Martak mengatakan ini saat menanggapi soal Presiden Rusia Vladimir Putin yang membela Nabi Muhammad SAW. Hal itu menurutnya dikarenakan pemimpin sekelas Putin adalah pemimpin level dunia yang setara dengan negara-negara superpower yang lain seperti Amerika, Eropa, dan juga lainnya. Bagi negara besar seperti Rusia, siapapun pemimpin atau presidennya selalu akan menjalankan konstitusi dan garis-garis haluan negara yang sudah menjadi dasar tata negara mereka. Bukan sesuai selera presiden yang sedang memimpin, kadang ada yang cenderung otoriter berpihak pada oligarki, ujar Yusuf pada Minggu, 26 Desember 2021 dilansir dari Ermo.
Ia lantas membandingkan hal ini dengan Indonesia yang saat ini sangat ramai bermunculan penista agama, khususnya Islam. Bahkan menurut Yusuf Martak, saat ini banyak yang mengaku beragama Islam tetapi aslinya Islamofobia dan seperti menjadi komunis gaya baru. Pasalnya ia menilai bahwa banyak laporan pada orang yang terindikasi penista agama tidak ditindak oleh aparat. Yusuf Martak menilai bahwa banyak buzzer sampah peradaban bangsa yang sampai saat ini kesannya mendapat perlindungan pihak tertentu. Apakah apabila aparat tidak menindaklanjuti laporan-laporan masyarakat, lalu pimpinan aparatnya ditegur oleh presiden? Katanya. Bahkan kata Yusuf, para buzzer tersebut juga diyakini melaporkan kepada pimpinannya atas karya-karya penghinaan mereka yang membuat gaduh masyarakat. Mustahil orang yang beragama Islam rela membayar buzzer-buzzer penjilat untuk agamanya dihinakan dan dinista. Berarti mereka aslinya adalah komunis gaya baru yang sedang menyusun kekuatan, ujarnya. Yusuf Martak lantas mengingatkan kepada aparat penegak hukum untuk tidak terus-menerus cuek dengan tidak mengambil tindakan para penista agama yang mengadukan negara. Maka jangan menyesal bila suatu saat kesabaran umat Islam telah hilang dan mengambil cara dan jalannya sendiri, tegasnya. Selain itu, Yusuf Martak juga mengingatkan kepada para buzzer dan penista simbol agama Islam, khususnya Tuhan Allah, Rasul, dan Kitab Al-Quran. Ia mengaku dan menantang mereka penista agama untuk berhadapan langsung dengan dirinya. Ia menyinggung bahwa para buzzer hanya berani di media sosial saja. Karena kesempatan ini adalah kesempatan yang saya nanti-nantikan sebagai lahan jihad kami membela agama Allah, kata Yusuf Martak. Semoga semua agama, negara dan bangsa kita dibebaskan dari pengacau-pengacau bayaran cukong, serta NKRI mendapat pemimpin yang 100% mencintai negara dan bangsanya, serta tidak tergantung dengan negara lain, terutama negara yang berpaham komunis, tambahnya. Menggelegar. Peringatan keras Ketua GNPF Ulama ke penista agama. Jangan sampai kesabaran umat hilang. Baru-baru ini, Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama yakni Yusuf Muhammad Martak memberikan peringatan keras kepada para penista agama. Ia dengan tegas mewanti-wanti penista agama agar segera berhenti sebelum kesabaran umat Islam hilang. Ia meminta para penista agama agar segera sadar karena aksi penistaan tersebut berpotensi memancing emosi umat. Adapun Yusuf menyatakan hal itu guna menanggapi kasus dugaan menghina Nabi Muhammad dan penista agama oleh Joseph Suryadi. Sebaiknya dihentikan, jangan sampai nanti kesabaran umat hilang. Yusuf mewanti-wanti, dikutip terkini.id dari W-Online pada Jumat 17 Desember 2021. Mantan Vice Presiden PT Energi Mega Persada itu juga mengapresiasi kesikapan polisi dalam mengusut kasus penistaan agama. Contohnya, polisi telah menangkap Joseph Suryadi dan menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka. Kepemimpinan Bapak Kapolri sekarang, dan saya membaca kalau tidak salah dari Pak Kapolda Metro Jaya, menyatakan akan menindak bawahannya apabila orang yang melapor tidak dilanjuti, ucapnya.